Pasti lo bakal nangis kalau kesini lagi. Suatu hari nanti lo bakal datang kesini lagi. Ketemu gue. Oke, halo Sobat Lamun, balik lagi dengan gua Krisna tapi nggak biru. Udah lama banget ya Sobat Lamun kita nggak bahas film horor Indonesia. Ya, di video kali ini saya akan membawakan sebuah film horor Indonesia yang diambil dari sebuah kisah nyata yang pernah viral di sebuah podcast. Bagaimanakah keseruan dan keseramannya? Langsung saja kita gaskan. Film dibuka dengan sebuah acara podcast yang menceritakan pengalaman horor dari seorang narasumber bernama Maya. Lalu kemudian scene pun berpindah pada tahun 2007, lebih tepatnya pada saat acara libur sekolah tiba, di mana film akan berfokus kepada kehidupan dua sahabat Maya dan Ita. Namun pada saat itu terlihat kondisi Ita yang sedang merasakan rasa sakit. Dan di sini juga Maya adalah seorang pengguna indera keenam, di mana Maya dapat melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Dikarenakan sudah sore, Maya pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Melihat Maya yang kebingungan, Ita pun penasaran dan langsung mengecek ke area dapur, hingga yang terjadi... Astagfirullah, ibu. Dan ketika Maya akan pulang, ia pun bertemu dengan ayahnya Ita yang baru saja pulang bekerja. Lalu kemudian pada malam harinya Ita dengan tidak sengaja mendengar perihal rencana abang dan teman-temannya yang akan muncak di Gunung Gede. Kita naiknya lewat Putri atau Cibodas, Le? Lewat Cibodas aja. Maya boleh ikut nggak? Enggak. Pada awalnya Indra pun melarang Maya untuk ikut dikarenakan ia seorang perempuan. Dan di sini Maya pun sedikit memaksa untuk ikut. Bahkan Maya pun berjanji jika ia melihat hal-hal aneh di sana, ia tidak akan bilang ke siapa-siapa. Yaudah ya. Ya tapi izin dulu sama Mama. Kemudian setelah itu Maya pun memberitahu kepada Ita bahwa ia akan muncak bersama abangnya. Di sini Ita pun ingin ikut juga, namun terlihat kondisi Ita yang sangat memprihatinkan karena penyakitnya itu. Dikarenakan Ita adalah teman satu-satunya Maya, ia pun mengusahakan untuk meminta izin kepada ibunya Ita. Enggak, Boleh ya, Pak. maksud Bapak enggak apa-apa. Kemudian ketika Maya akan pulang, tak lupa ia pun mengingatkan kepada Ita untuk mempersiapkan peralatan dan kesehatan fisiknya. Maya yang melihat sosok itu pun langsung bergegas untuk pulang tanpa membicarakan hal-hal lain kepada Ita. 1 minggu kemudian dan hari keberangkatan mereka pun tiba, di mana Ita berpamitan kepada kedua orang tuanya. Assalamualaikum. Kemudian tak lupa mereka berdua pun menuju rumah Ita untuk menjemput Ita. Namun di sini dengan tidak sengaja Maya pun melihat ayahnya Ita memberikan sesuatu kepada Ita. Dan di sini Maya pun tidak curiga apapun. Kemudian mereka pun berangkat dengan menebeng mobil sayur milik saudaranya Ale yang akan mengirimkan ke pasar. Dikarenakan mobil sayur tidak searah dengan tujuan mereka, Ale pun langsung mencari kendaraan lain yang dapat mengantarkan mereka ke base camp pendakian. Ia pun langsung mencarter sebuah angkot. Kalau lo ngeliat sesuatu, lo jangan ngomong apa-apa. Kemudian singkat cerita mereka pun telah sampai di base camp pendakian. Dikarenakan mereka sampai larut malam, mereka pun memutuskan untuk menginap di sebuah penginapan yang berbentuk warung. Kemudian pada tengah malam ternyata Ita memberitahukan bahwa ia sedang menstruasi. Ya udah kalau gitu, mending besok kita pulang aja, Tak. Yang dimana kepercayaan para pendaki bahwa seseorang yang sedang menstruasi dilarang untuk mendaki. Lalu setelah itu Ita pun langsung bergegas ke kamar mandi untuk memakai pembalut yang telah ia bawa. Namun ketika ia sedang mencuci celana dalamnya, tiba-tiba yang terjadi... Akibat teriakan Ita tersebut, semua orang di sana pun terbangun dan langsung menuju ke lokasi Ita. Dan ketika Maya menemukan Ita, Ita pun dalam posisi yang terbengong begitu saja. Dan ketika ibu warung memberikan air panas, Ita pun langsung menengguknya begitu saja. Tinggi, gede, terus matanya juga merah. Menurut ibu-ibu penjaga warung yang disebutkan Ita ialah ciri-ciri penunggu tempat ini. Ale selaku pemimpin menyuruh Maya untuk membawa Ita pulang saja ke rumahnya.
Namun di sini Ita memohon kepada Maya untuk tidak pulang dan melanjutkan pendakian. Kemudian di keesokan paginya Akri pun sedikit protes tentang apa keputusan yang telah Ale ambil. Sebenarnya itu kan cuma mitos ya. Lalu kemudian mereka semua pun memulai pendakian pada pukul 6 dari base camp tersebut. Kemudian mereka pun berjalan dengan canda gurau yang menghiasi perjalanan mereka. Namun ketika mereka sedang menunggu Ale yang sedang mendaftar, Maya pun melihat sosok. Gak bener lu, Mai. Gak semua nenek-nenek di hutan yang lu lihat itu setan kali. Sementara itu di rumah ibunya menemukan potongan rambut milik Ita. Lalu kemudian ketika di dapur ibunya sedikit curiga terhadap keputusan suaminya yang mengizinkan Ita untuk mendaki padahal dari dulu suaminya tersebut melarang Ita ketika Ita pergi jauh. Lalu kemudian ibunya Ita pun menanyakan perihal potongan rambut dan bekas darah di tisu. Kemudian Sin pun kembali lagi ke jalur pendakian di mana Ita tiba-tiba diam begitu saja. Lalu kemudian Bang Indra pun memberitahu Ita bahwa di gunung itu tidak boleh bengong. Lalu kemudian mereka semua pun memutuskan untuk beristirahat sejenak. Namun tiba-tiba Ita pun menuju ke sebuah telaga yang dianggap sakral di tempat tersebut. Entah apa yang dibuang Ita ketika Maya menghampiri Ita, tiba-tiba Maya dicekik Ita begitu saja. Dan alhamdulillahnya Maya pun dapat menyadarkan Ita. Yang anehnya Ita pun tidak menyadari hal-hal yang ia lakukan di telaga tersebut. Setelah semua yang terjadi, mereka semua pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Namun di tengah perjalanan keanehan pun mulai terjadi. Budak, bawa balik. Seakan-akan semua makhluk halus di tempat tersebut menyuruh Maya untuk membawa pulang Ita. Dan seketika itu pun seluruh orang di sana mendengar suara mendengung yang sangat mengganggu telinga. Setelah melalui keanehan tersebut, mereka pun masih bebel untuk melanjutkan pendakian tanpa menghiraukan peringatan-peringatan yang telah mereka dapatkan. Kemudian di sini Ita pun mulai kelelahan, di mana ia meminta untuk beristirahat sejenak. Namun di sini Ita pun mengalami kerasukan lagi. Dan di rumah ibunya Ita pun mendapatkan firasat buruk perihal anaknya. Kemudian kembali lagi ke jalur pendakian di mana Maya mencoba untuk menyadarkan Ita. Ketika Ita sudah sadar, Indra pun menyuruh Maya untuk mengantarkan Ita pulang saja dan turun kembali. Gue gak mau pulang. Dimana setelah Ita mendengar hal tersebut, ia pun tiba-tiba langsung hibrid pergi begitu saja meninggalkan mereka semua. Dan akhirnya Maya pun dapat menyusul Ita kembali. Lalu kemudian di sini Ita pun memohon kepada Maya bahwa ia ingin sekali untuk sampai puncak. Kemudian setelah melalui perjalanan yang cukup panjang dan menegangkan, mereka semua pun telah sampai ke puncak Gunung Gede dan bertepatan dengan hari yang mulai meredup dan malam pun tiba. Di sini Ita pun mengalami kerasukan kembali. Indra yang penasaran dengan barang bawaan Ita, ia pun meminta bantuan kepada temannya untuk memeriksa barang bawaan Ita. Sedangkan ia mencari pertolongan ke orang lain. Paling cuma cari-cari perhatian aja itu. Tai! Yang lo ngomongin teman gua. Indra yang mendengar pernyataan dari warga sekitar pun tidak terima dan langsung berkelahi dengan warga sekitar. Namun aksi tersebut dilerai oleh salah seorang warga. Dan warga tersebut pun ikut untuk melihat keadaan Ita di dalam tenda. Dan setelah itu warga bersama Kak Indra pun mengazani Ita seperti orang mati. Sedangkan di rumah ibunya Ita memiliki firasat bahwa ia sedang diperhatikan oleh seseorang. Kemudian tak lama dari itu Ita pun berhasil disadarkan oleh warga tersebut. Namun pada malam harinya tiba-tiba sosok Ita pun berubah menjadi seorang penunggu di tempat tersebut. Dan ketika Maya terbangun, Maya dikagetkan dengan tidak beradanya Ita di tenda tersebut. Kemudian Maya pun langsung mencarinya dan menemukan Ita yang sedang di semak-semak jongkok begitu saja. Lalu Maya pun kemudian langsung mencoba untuk menyadarkan Ita kembali. Kemudian di pagi harinya Indra dan teman-teman pun dibuat kebingungan dengan keberadaan warga yang membantunya tersebut. Bahkan Ucup pun kebingungan di mana semalam warga tersebut pun hanya mengenakan kaos dan sendal jepit saja di gunung tersebut. Kembali lagi kepada Ita di mana sebelum ia turun ia duduk di sebuah batu di sana. Kemudian Maya pun menghampiri Ita dan menyuruhnya untuk bergegas bersiap. Pasti lo bakal nangis kalau kesini lagi. Suatu hari nanti lo bakal datang kesini lagi. Ketemu gue.
Kemudian mereka pun melakukan penurunan gunung pada saat itu. Kemudian di tengah perjalanan ketika sedang beristirahat, Yadi merasa bahwa teman-temannya nambah satu atau kurang satu. Ditambah Ita yang merasa ada sesuatu barang yang ia tinggalkan di tempat tersebut. Kemudian singkat cerita, sesampainya di rumah tiba-tiba sikap Ita begitu berubah. Di rumah Maya, ibunya sudah melihat Maya dan Indra masuk dan mencuci kaki, namun sebenarnya Astagfirullah. Maya dan Indra pun baru sampai ke rumahnya pada saat itu. Kemudian pada tengah malamnya, Maya pun dibangunkan oleh ibunya dikarenakan keadaan Ita di rumahnya semakin memburuk, di mana Ita mulai menyakiti dirinya sendiri dengan mencabut semua kuku di jari tangannya. Dikarenakan Pak Ustadz tidak dapat menanganinya, Ita pun dibawa ke rumah sakit oleh kedua orang tuanya. Dan di sini ayahnya Ita pun menyalahkan Maya. Singkat cerita, hari sekolah pun tiba di mana Maya masih teringat keberadaan Ita di sampingnya. Namun faktanya berbeda, di mana kondisi Ita semakin memburuk dengan perutnya semakin membuncit. Kemudian ibunya pun menanyakan perihal barang Ita yang tertinggal di gunung tersebut. Dan di sini Maya pun dibuat penasaran terhadap barang yang Ita tinggalkan di gunung tersebut. Lalu kemudian Maya pun menanyakan perihal barang yang Ita bawa kepada Bang Indra. Namun di dalam tas Ita pun tidak ada hal-hal aneh, di mana celana dalam bekas Ita pun masih ada di sana. Shin pun kemudian memperlihatkan kondisi Ita, di mana Ita pun merasa sedang diperhatikan oleh seseorang. Dan kemudian sebuah tangan pun mulai menaiki ranjang hingga sosok makhluk tersebut pun mulai menghantui Ita. Hari demi hari kondisi Ita pun semakin memburuk. Kemudian di sekolah, Maya dan teman-temannya pun membicarakan perihal apa yang terjadi kepada Ita. Dan di rumah sakit, ibunya Ita pun melihat seorang laki-laki yang selalu menengok keadaan Ita. Bahkan ketika Maya menjenguk keadaan Ita, Ita pun melihat sosok tersebut ada di sana. Kemudian pada sore harinya, tiba-tiba Ita pun datang ke rumah Maya untuk mengembalikan baju. Namun pada malam harinya, Maya pun dikagetkan dengan kondisi Ita yang semakin memburuk di rumah sakit. Dan bahkan pada saat itu nyawanya Ita pun sudah tidak dapat tertolong lagi. Bahkan di keesokan harinya, laki-laki misterius tersebut menghampiri rumah Ita. Dan Maya sebagai sahabatnya masih belum terima atas kepergian Ita dan masih penasaran penyebab kepergian Ita. Kemudian pada malam harinya, Maya pun mendapat penglihatan bahwa ketika Ita berpamitan akan mendaki, ia pun diberikan sesuatu oleh ayahnya dan menyuruhnya untuk membuangnya sejauh mungkin. Dan ternyata Ita membuangnya di telaga keramat tersebut, yang mengakibatkan penunggu telaga tersebut tidak terima. Dan di sini terkuaklah sebuah fakta, di mana ayahnya Ita melakukan semua cara untuk menjatuhkan lawan bisnisnya. Kemudian lawan bisnisnya pun tidak terima dan mengirimkan santet yang terkena kepada Ita. Dan mengenai barang yang dibuang Ita ke telaga tersebut ialah buhul kiriman dari pesaing bisnisnya ayahnya Ita. Dan film pun ditutup dengan Maya yang mendaki gunung gede lagi, dan diperlihatkan sosok Maya asli di dunia nyata. Oke Sobat Lamun, bagaimana nih filmnya? Sangat menegangkan sekali bukan? Pesan yang dapat kita ambil dari film ini ialah ketika kita bertamu atau menginjakan kaki kita di sebuah tempat baru, kita harus menghargai apa yang sudah menjadi tradisi di tempat tersebut. Dan jangan sekali-kali untuk melanggar ketentuan yang berlaku, karena malapetaka tidak ada dalam kalender ya guys ya. Oke Sobat Lamun, jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk tekan like, comment, dan subscribe. Bye bye.